kawan-kawan untuk melihat diskursus lebih jauh di bagian ini, silakan baca buku ini. Nah, kemudian lanjut ya di bab 2. Mudah-mudahan bisa aku jelaskan ini karena agak jauh face nih. Baca coba untuk bisa lihat. Tidak ada. Apa? Bisa kah? Tidak bisa di sini. Oh, ya. Ya, teori kemunculan ya. Apa? Apa? Nah. Ya mungkin akan coba ku singkat ya. Teori kemunculan pertama di bagian ini ya itu tadi karena memang ini yang tradisionalis dan revisionis. Munim lebih awal lebih awal menjelaskan tentang teori kemunculan Islam dalam kacamata uh, tradisionalis. Ya, Islam kan yang sebagaimana yang kita tahu dari warisan sejarah tradisionalis bahwa ia muncul di Mekah. Oh, muncul di Mekah. Ini adalah Hijaz, bagian Hijaz ya, Hijaz pemisah antara Najd dan Persia. Nah, jadi terpisah. Jadi dari pemisah di Persia. Jadi, nah, kan kita tahu bahwa Islam itu muncul di Mekah dengan kondisi masyarakat ada klaim jahiliyah. Jadi itu jahiliyah bobrok yang kemudian digambarkan suka mengubur bayi anak perempuan secara diam-diam, seksualitas di mana-mana. Pokoknya jahiliyah lah. Secara itu narasi yang dibangun oleh sumber tradisionalis Muslim itu sendiri. Salah ya, Persia dan Bizantium. Hijaz ya. Jadi ini kan Hijaz itu kan penengah dari ini. Jadi sebenarnya kan ini peradaban luar biasa di sini Persia tuh. Nah, sedangkan Mekah itu adalah tempat yang terisolasi. Tidak di situ penganutnya itu banyak politeisme, penyembah patung tuh, pagan, paganisme, pagan lah, pagan yang jahiliyah, musyrik di situ tempatnya. Nah, itu kan menunjukkan sebuah ingin membangun singkatnya ya narasi-narasi sumber tradisionalis yang menunjukkan bahwa Islam muncul di Mekah ini menunjukkan bahwa kehadiran Islam itu dengan misi revolusioner, ingin mengubah masyarakat jahiliyah itu. Karena ini paganisme, karena nanti akan dipertanyakan oleh revisionis sejauh mana paganismenya itu di Mekah itu dulu, bahkan tidak dipercaya gitu ya bahwa sebenarnya narasi-narasi tentang masyarakat jahiliyah itu bukanlah fakta histori, itu tadi sejarah keselamatan untuk ingin menunjukkan bahwa ini ada misi revolusionernya jahiliyah dan sebagainya, suku mengubur dan sebagainya Persia. Jadi Mekah ini digambarkan sebagai sebuah tempat yang terisolasi dari agama monoteisme sebelumnya. Ada Yahudi, ada Nasrani, dia terisolasi dari itu. Tradisionalis. Dan faktanya kan begitu tuh.
tradisional begitu kamu. Begitu. Kan Islam hadir di Mekah dengan kondisi masyarakat jahiliyah. Kan enggak, kita bicara yang itu tadi, yang sumber pertama tadi Ibnu Ishaq. Kan itu sebenarnya At-Tabari itu merujuk ke Ibnu Ishaq semua Ji. Yang untuk menggambarkan yang warisan sejarah tentang misi kenabian itu ada tercermin di sirahnya Ibnu Ishaq sama Ibnu Hisham. Dan itu yang diuraikan di sini bahwa Islam itu hadir di Mekah, yang kemudian Mekah itu adalah sebuah tempat yang terisolasi dari agama monoteisme sebelumnya, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Kemudian dia pagan, jahiliyah, membunuh anak, dan sebagainya. Nah, itu secara umum. Yang kemudian ini disanggah nanti oleh revisionis. Saya revisionis, bahwa mudah-mudahan saya tidak salah baca ya, bahwa dengan memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Sejauh mana paganismenya ini di Mekah? Karena kalau kita dilihat Quran, dialog antara Nabi dengan Mekah ini yang diklaim pagan itu justru banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang filosofis. Pertanyaan filosofis yang menunjukkan sebuah peradaban yang luar biasa gitu. Kan itu sebenarnya bisa menjadi titik berangkat bahwa tidak segobobrok itu gitu kan. Jadi dalam meskipun terpeta-petakan nanti terpeta-petakan gitu ya, akan terpeta-petakan yang kemudian ada yang sampai mengklaim bahwa sebenarnya ini adalah hanya kisah fiktif semata yang dibuat-buat untuk mendukung narasi bahwa Islam itu sudah kaku semenjak masa awal. Ada yang mengatakan bahwa Nabi, bahkan yang paling radikal, bahwa Nabi itu hanyalah sebuah kisah fiktif semata. Nabi hadis-hadis yang menceritakan tentang itu. Mun'im sendiri menganggap bahwa hadis itu tidak bisa dikatakan. Intinya hadis tidak bisa dijadikan sebagai sumber historis, itu hanya sumber teologis. Jadi hadis tidak, dalam kesarjanaan revisionis, hadis sudah tidak bisa, meskipun nanti beda-beda kayak Nabi Abud dan sebagainya, Fuad Sisken beda-beda. Tapi ada juga bukti itu kenapa bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis, karena itu pengaruh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Jadi pada saat itu ketika orang-orang paganisme ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, dia pergi ke Madinah untuk kira-kira bagaimana untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Di situ dibisik sama orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan dibisik, ditanya juga, tanyalah seperti ini, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada di kitab mereka, bahwa ketika bahwa membuktikan bahwa kebenaran Nabi adalah ketika dia bertanya begini, jawabannya akan begini. Nah, jadi itu yang disampaikan juga oleh orang Yahudi kepada orang paganisme yang ke Madinah. Jadi memang berasa hal-hal yang lumrah nih ketika di Quran. Dan maksudku ini hal itu pun dapat di bukunya Nasr Hamid yang terkait Al-Quran. Dan dia sebutkan bahwa itu dia dapat di kitab sirah yang secara tidak langsung tradisional. Jadi memang tidak menutup sumber tradisional, memang tidak menutup kemungkinan bahwa paganisme itu betul-betul terisolasi, karena dia tetap juga pergi bertanya ke Madinah, ke orang Yahudi dan Nasrani dalam anunya tekstualitas Al-Quran dan Nasr Hamid. Di situ dijelaskan ketika menjelaskan konsep Makki Madani di situ. Jadi pertanyaan filosofis itu sesuatu yang wajar gitu. Maksudnya pemahaman. Maksudnya tapi karena kan kalau misalnya bilang ke jalurannya itu udah maka kan berada di jalur tengah. Kalau untuk terisolasi, maksudnya terisolasi dari terisolasinya ya, karena kan maka kan berada di tengah itu, jalur dagang. Betul-betul terisolasi. Saya justru bagaimana, apa buktinya Mun'im bahwa sumber-sumber tradisionalis menganggap bahwa orang-orang Mekah itu paganisme yang terisolasi, betul itu mau ditanyakan, karena buktinya ada tadi di kitab sirah sendiri yang bilang begitu. Pastikan dulu saya salah tangkap.
Jadi dengan adanya begitu kan sebenarnya bisa dibantah. Bukan Bun Im yang bicara Ya, ini tahu ya. maksudnya Menghadirkan argumen argumen revisionis ya, ya. ya. Maksudnya Saya padat sekali diskursusnya ini, dan ya sebagian kecil gini aku paparkan. Itu pun bagus kalau Anda ada salah baca. Hah? Apa? Lanjut kapan dulu? Sudah ini dulu. Lanjut. Tunggu dulu. lanjut dulu Bang. Hah? Maksudnya lanjut dulu. Nanti lepas aja nanti masuk-masuknya itu. Ya. Jadi nggak usah pakai. Ini membuktikan ini bahwa Nabi Isa memang terima nanti. Nggak bisa memang. Lanjut dulu. Jadi secara umum ini, kalau tadi kan masih tradisionalis, ada 3 karakteristik teori kemunculan Islam dalam kacamata tradisionalis. Pertama, pertama tentang teori lokasi kemunculan Islam itu di Mekah dengan paganisme tadi. Kemudian yang kedua, Mekah itu terisolasi dari peradaban Kristen Romawi dan Sasania Persia. Jadi terisolasi begitu-begitu politeisme itu di situ, untuk menunjukkan bahwa ada Islamisasi. Kemudian tidak menjadi bagian integral Yahudi dan Kristen. Jadi kehadiran Islam itu bukan bagian integral dari Yahudi dan Kristen yang warisan agama sebelumnya yang kemudian mila Ibrahim. Jadi berbeda monoteismenya Yahudi sama Kristen teorinya. Tradisionalis. Nah, kemudian yang ketiga, teori kemunculan Islam itu bahwa ajaran Nabi sudah sempurna setelah wafatnya Nabi, sempurna. Yang itu tadi aku bilang beda dengan agama-agama sebelumnya, kayak Nasrani itu baru sempurna jauh setelah wafatnya. Nah, Kristen jauh setelah wafatnya Isa, kemudian Kristen Yesus tuh, kemudian Yahudi Musa jauh sekali. Sedangkan kalau di sumber tradisi itu sudah menjadi agama yang sebuah entitas yang konvensional semenjak zaman Nabi. Dan itu. Nah, kalau kita runtun teori revisionis itu sebenarnya nabinya itu adalah Goldziher yang pertama kali meruntuhkan itu tentang sumbernya Muslim, kemudian turun ke Joseph Ska, kemudian Wansbrough dan Michael Cook, kemudian juga Patriarchon. Nah, dengan karya-karya masing-masing gitu ya. Aku lupa ini, kenapa aku lupa semua ini? Udah konstakin salawat. Ketawa ki kalau salawat. Iya. Tidak ya masuk. Yang kesenyum sebenarnya itu sikapnya Pak Mustaqim yang tinggi keulamaannya kok. Iya. Kira lagi tidak ada hubungan. Tetap percaya itu. Kalau lanjut saja ya. Lanjut tentang diskursus teori kemunculan Islam di revisionis. Jadi ada banyak sekali tokoh yang sebut, dan gue lupa, tapi saya kan sebut beberapa yang kuingat saja. Pertama, Yehuda Nevo sama Judith Koren gitu. Dan mazhab Irana. Jadi di revisionis itu ada lembaga untuk mengkaji memang ini kemunculan Islam awal. Namanya itu lembaga Inara. Jadi singkatnya Munim bahasakan sebagai mazhab Inara. Itu kumpulan sarjanawan Jerman untuk mengkaji teori kemunculan Islam awal. Nah, kalau yang paling radikal menurutku Yehuda Nevo sama Judith Koren, yang kemudian sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya Islam itu justru muncul di Persia, melihat narasi-narasi di Quran dengan penemuan arkeologis dan humanistik, filologi dan humanistik itu Islam justru lebih
secara apa namanya empiris itu justru lebih kuat dasarnya dia muncul di Persia karena itu lebih peradaban. Sebagaimana narasi Quran itu dia berdialog dengan umat yang berperadaban. Mun'im sendiri kayak contohkan bahwa contohnya tentang Quran yang lahir kenapa di Persia. Nah contohkan Mun'im ada analogi. Semisal kita mau menulis sejarah tentang Yogyakarta, tidak mungkin singgung siapa Presiden Rusia contohnya, tidak mungkin singgung sampai di sana tuh. Nah untuk menunjukkan bahwa narasi paganisme di Quran sebenarnya tidak terlalu banyak disinggung. Jadi itu untuk tunjukkan itu. Jadi pada kesimpulannya bahwa Yehuda Nevo itu menyimpulkan bahwa Islam muncul di Persia dengan temuan-temuan itu. Di Persia. Apa? Yang peradaban apa? Sasania Persia. Nah, ini juga yang menyimpulkan bahwa Nevo juga dan Koren ini juga yang menyimpulkan bahwa sebenarnya kristalisasi Islam menjadi sebuah agama konvensional itu baru ada pada masanya Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah. Itu sehingga muncul entitas Islam baru sebagai Islam. Jadi abad ke-8 Masehi kayaknya baru Islam. Jadi dalam pandangannya Nevo ini bahwa sebenarnya itu hanya mukmin, dulu menggunakan mukmin yang kemudian tidak membedakan dia Yahudi atau Nasrani. Nah, barulah atas dasar kepentingan politis untuk melawan Zubair yang ada di Mekah baru munculkan itu, dan pergeseran mukmin menjadi muslim dan umat beriman. Dan ya menariknya ini mereka penelitian yang betul-betul terjun, dan ini yang sayangkan Mun'im mungkin bicara lepas menayangkan Mu'min bahwa di Arab yang kemudian sebenarnya banyak sekali yang bisa menjadi bukti-bukti nomenistik atau bukti arkeologis justru dihancurkan oleh pemerintahan Arab yang sebenarnya itu bisa menjadi warisan sejarah yang tidak ada harganya, justru dihancurkan gitu. Ya itu yang apalah banyak lah dan contoh kan Ji yang kemudian dia berpilih membangun hotel-hotel yang tinggi dibanding menjaga warisan sejarah yang tidak ada harganya itu yang sayangkan mungkin. Udah. Jadi ya mungkin lanjut nanti. Formalisasi Quran, pencarian historis. Maghrib nih. Masih ada banyak sekali sebenarnya toko-toko di sini. Mungkin atau lanjut sudah Isya. Salat dulu. Oh iya. Jadi kita pending dulu. Dari teman-teman ya. kapan kira-kira